Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kasul Amri dari kelas 11 TKR 1. Saya akan mempresentasikan infografis terkait Romusha. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu peristiwa yang penting di masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu Romusha. Romusha adalah kerja paksa yang dilakukan Jepang kepada rakyat Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Peristiwa ini sangat berat bagi rakyat kita karena penuh penderitaan, pengorbanan dan penyiksaan luka mendalam dalam sejarah bangsa. Yang pertama, apa itu Romusha? Romusha berasal dari bahasa Jepang yang artinya tenaga kerja. Namun dalam praktiknya, Romusha bukanlah pekerjaan biasa. Rakyat, terutama laki-laki muda, dipaksa bekerja tanpa pilihan. Mereka diambil dari desa-desa, dijanjikan pekerjaan baik. Bahkan ada yang ditipu dengan iming-iming gaji. Tetapi kenyataannya mereka justru mengalami kerja paksa yang sangat berat. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pekerjaan Romusha. Rakyat Indonesia yang menjadi Romusha ditugaskan membangun berbagai sarana yang penting bagi kepentingan perang Jepang. Di antaranya, membangun jalan dan rel kereta api untuk memperlancar transportasi logistik perang. Membangun jembatan agar pasukan Jepang bisa bergerak lebih cepat. Membangun lapangan terbang yang digunakan sebagai pangkalan pesawat tempur Jepang. Pekerjaan ini dilakukan dengan tenaga manual tanpa alat modern. Jadi bisa kita bayangkan betapa beratnya tugas mereka dari pagi hingga malam hari. Kemudian yang ketiga, kondisi para kerja Romusha. Kondisi kerja Romusha sangat memprihatinkan, teman-teman. Pertama, mereka tidak mendapat upah layak. Bahkan banyak yang bekerja tanpa gaji sama sekali. Kedua, mereka diberi makanan yang sangat sedikit dan tidak bergizi, hanya berupa ubi, singkong, atau bubur encer, sehingga tubuh mereka lemah. Ketiga, para Romusha diawasi ketat oleh tentara Jepang. Jika ada yang terlambat bekerja, melawan, atau mencoba kabur, maka mereka akan mendapat hukuman keras, mulai dari dipukul hingga dipaksa. Inilah yang membuat banyak Romusha hidup dalam ketakutan setiap harinya. Kemudian apa dampak dari Romusha? Akibat dari kondisi yang buruk ini, penderitaan rakyat sangat besar. Kelaparan dan penyakit merebak di kalangan Romusha. Tubuh mereka yang lemah mudah terserang malaria, disentri, dan penyakit lainnya. Banyak yang sakit parah, bahkan meninggal di tempat bekerja. Sangat miris ya, teman-teman. Tidak hanya itu, keluarga mereka di kampung juga kehilangan ayah suami gitu ya, atau anak laki-lakinya, sehingga menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Trauma akibat Romusha terasa sangat mendalam, bahkan setelah perang berakhir sekalipun. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dari kisah Romusha kita bisa melihat betapa berat penderitaan rakyat Indonesia di masa penjajahan Jepang. Mereka menjadi korban ketidakadilan dan keserahan
keserakahan rakyat atau keserakahan perang gitu ya. Bagi kita generasi sekarang ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, menghargai pengorbanan para pendahulu yang rela menderita demi perjuangan bangsa. Ini kita harus menghargai pengorbanan para pendahulu begitu. Kemudian dua, mengisi kemerdekaan dengan semangat belajar dan kerja keras agar apa yang mereka korbankan tidak sia-sia begitu saja. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan dan kebersamaan, karena hanya dengan persatuan bangsa kita bisa terhindar dari penjajahan lagi ini begitu. Kemudian demikian paparan atau presentasi terkait Romusha. Semoga dari cerita ini kita semakin menyadari betapa berharganya kemerdekaan yang kita miliki sekarang. Jangan sampai ya teman-teman, sejarah kelam seperti ini ya Romusha terulang kembali. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, belajar sungguh-sungguh dan berkontribusi untuk bangsa ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.